Siapa bilang gaji pas-pasan itu berarti tidak bisa hidup enak atau punya tabungan? Itu mitos, teman-teman. Rahasianya bukan pada seberapa besar gaji kalian, tapi seberapa pintar dan disiplin kalian mengelolanya. Hidup frugal itu bukan berarti pelit atau menderita, tapi cerdas dalam memprioritaskan keuangan. Itu artinya, kalian tahu persis kemana perginya setiap rupiah dan memastikan uang itu bekerja untuk masa depan kalian. Intinya, uang itu tidak hanya numpang lewat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, insya Allah teman-teman juga bisa kok mencapai financial freedom. Ini semua tentang mengubah kebiasaan kecil jadi hasil yang lebih besar. Lupakan rasa minder karena gaji bulanannya biasa aja, tapi fokus bagaimana memaksimalkan potensi finansial yang sudah ada. Mari kita bahas satu persatu tips yang bisa membuat kalian terasa lebih kaya tanpa harus menunggu gaji naik. Tips yang pertama adalah membuat anggaran. Ini terdengar kayak membosankan banget ya, tapi sebetulnya ini adalah trik yang ampuh untuk mencapai kebebasan finansial. Konsepnya sederhana, bahwa setiap rupiah itu harus punya tugas. Jadi, bukan cuma mencatat pengeluaran setelah terjadi, tapi kalian menentukan dulu nih di awal bulan, uang gaji itu mau dialokasikan kemana, apakah ke tabungan, investasi, cicilan, dan pengeluaran harian. Total semua alokasi ini harus sama persis dengan total pendapatan kalian. Jadi, pendapatan dikurangi pengeluaran, dikurangi tabungan atau investasi sama dengan 0. Kalau kalian melakukan ini dengan konsisten, kalian akan punya kendali penuh atas uang. Tidak ada lagi tuh ceritanya uang yang hilang nggak tahu kemana. Ketika uang sudah punya tujuan, misalnya nih, yang 500.000 ini untuk makan, yang 1 juta ini untuk tabungan, maka kalian akan jauh lebih bijak ketika mau membelanjakan uang. Anggaran ini bisa menjadi peta jalan finansial kalian. Kalian harus fleksibel tapi juga disiplin. Tiap awal bulan, luangkan waktu sekitar 30 menit untuk duduk dan membuat anggaran ini. Mungkin awalnya terasa aneh gitu ya, tapi percayalah bahwa ini adalah fondasi dari hidup hemat yang sukses. Tips yang kedua adalah mengutamakan tabungan dan investasi di awal. Prinsip ini adalah pembeda utama antara orang yang gajinya pas-pasan tapi kaya dengan yang gaji pas-pasan tapi selalu bokeh. Begitu gaji masuk, langsung transfer porsi tabungan dan investasi kalian sebelum membayar tagihan atau belanja apapun. Anggap saja tabungan itu adalah tagihan terpenting yang harus kalian bayar. Idealnya sisihkan minimal banget 10-20% dari gaji. Kalau bisa lebih besar lagi tentunya lebih baik. Dengan memprioritaskan diri sendiri, kalian memastikan bahwa masa depan finansial kalian terjamin apapun yang terjadi dengan sisa uang bulanan. Ini juga melatih otot finansial disiplin kalian. Otomatis, kalian akan memaksa diri untuk hidup dengan sisa uang yang ada, yang jauh lebih efektif daripada mencoba menabung dari sisa-sisa di akhir bulan yang seringnya nggak bersisa ya. Coba atur transfer otomatis di bank kalian. Jadi, begitu gaji masuk, dana tabungan langsung pindah ke rekening yang terpisah atau bahkan langsung masuk ke instrumen investasi. Intinya, sembunyikanlah uang itu dari diri kalian sendiri supaya tidak mudah tergoda dan biarkan uang tersebut bertumbuh. Tips yang ketiga adalah masak sendiri, lebih sering dan juga lebih kreatif. Makan di luar atau pesan antar itu adalah sebetulnya sangat bikin dompet bocor. Coba dihitung. Sekali makan di luar katakanlah 30.000 atau 50.000, kemudian dikali 30 hari, itu udah berapa tuh? Dengan memasak sendiri, kalian bisa memangkas biaya makan hingga separuhnya atau bahkan lebih. Ini bukan hanya tentang hemat, tapi juga jauh lebih sehat karena kalian tahu persis bahan makanan apa yang kalian konsumsi. Kuncinya adalah menyiapkan makanan untuk beberapa hari sekaligus. Misalnya aja di hari Minggu, kalian udah masak dalam jumlah banyak nih, termasuk potong sayuran, masak lauk yang kering. Kemudian selama hari Senin sampai Jumat, kalian tinggal memanaskan atau menggabungkan bahan-bahan itu. Ini akan menghemat waktu dan mencegah kalian tergoda untuk pesan delivery saat kelaparan. Dan juga jadilah pembeli yang cerdas. Belanja bahan makanan di pasar tradisional yang harganya jauh lebih murah daripada supermarket dan coba beli dalam jumlah yang agak lebih banyak untuk barang-barang yang tidak mudah basi. Kemudian jangan lupa juga manfaatkan semua bagian bahan makanan. Jangan sampai ada makanan yang sudah dibeli terus hanya disimpan di lemari es atau disimpan di lemari dan akhirnya malah kadaluarsa dan harus dibuang. Tips yang keempat, terapkan prinsip penundaan 30 hari untuk belanja hal yang lumayan mahal. Seringkali
Kita belanja barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena dorongan emosi sesaat atau karena melihat iklan yang menggiurkan. Tapi untuk barang-barang yang harganya lumayan, katakanlah di atas 500.000 gitu ya, coba terapkan aturan jeda 30 hari. Kalau kalian ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak, mungkin taruh aja di aplikasinya dulu ya, taruh di keranjang, tapi misalnya nggak usah sampai check out gitu. Setelah 30 hari, lihat lagi, apa kalian masih sangat menginginkan barang itu? Seringnya, keinginan itu sudah meredup atau kalian menyadari bahwa kalian sebenarnya sudah punya alternatifnya di rumah. Aturan ini membantu memisahkan kebutuhan dari keinginan dan menghindari impulse buying yang bisa merusak anggaran. Selain itu, ketika tiba saatnya membeli, pastikan kalian sudah melakukan riset harga yang mendalam. Jangan buru-buru, cari perbandingan harga di berbagai toko online maupun offline. Tanya sama diri sendiri, apakah barang ini akan meningkatkan kualitas hidup kalian atau malah hanya menjadi tumpukan debu yang baru. Dengan begitu, setiap pembelian besar menjadi pembelian yang bijaksana. Tips yang kelima adalah hindari utang konsumtif dan fokus melunasi utang berbunga tinggi. Ini adalah aturan penting dalam keuangan pribadi. Utang berbunga tinggi adalah musuh kekayaan kalian. Utang seperti cicilan kartu kredit, pinjaman online dengan bunga yang mencekik, atau pay later untuk barang-barang yang tidak penting akan menggerogoti gaji kalian pelan-pelan. Kalian mungkin merasa punya uang untuk beli barang, tapi sebenarnya kalian membeli jauh lebih mahal karena bunganya. Prioritas utama kalian saat ini harusnya adalah melunasi semua utang yang berbunga tinggi. Kalian bisa melunasi hutang dengan fokus melunasi utang terkecil dulu untuk membangun momentum dan motivasi. Atau cara kedua, fokus melunasi hutang dengan bunga tertinggi dulu untuk menghemat uang bunga yang paling banyak. Pilih aja metode mana yang sesuai dengan mindset kalian. Kalau kalian sudah bebas dari utang konsumtif, uang yang tadinya dipakai untuk bayar bunga bisa langsung dialokasikan ke tabungan atau investasi. Ini akan mempercepat langkah kalian menuju kekayaan secara finansial. Tips yang keenam adalah cari pendapatan tambahan. Kalau gaji bulanan kalian pas-pasan dan hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar dan tabungan minimal, maka ini saatnya untuk meningkatkan pemasukan dan bukan hanya memotong pengeluaran. Ini adalah upgrade finansial yang bisa langsung terasa dampaknya. Ini caranya macam-macam ya, bisa mencari pekerjaan baru yang gajinya lebih besar, atau bisa juga kalian memiliki usaha sampingan yang bisa dikerjakan di waktu luang. Manfaatkan keahlian atau hobi kalian. Apakah kalian jago menulis? Atau misalnya jago desain grafis? Atau jago main gitar? Atau apa nih? Kalian bisa menawarkan jasa copywriting atau penerjemahan freelance, atau kalau kalian punya kendaraan, kenapa nggak jadi driver atau kurir paruh waktu di akhir pekan? Atau kalau kalian jago masak, mungkin bisa jualan snack atau jual makanan beku ke teman-teman kantor. Uang dari penghasilan tambahan ini, sebagian besar sebaiknya masuk ke tabungan atau investasi. Dengan pendapatan tambahan, tekanan pada gaji utama kalian akan berkurang drastis dan kalian jadi punya dana tambahan yang bisa dipakai untuk tujuan besar. Misalnya aja untuk down payment rumah atau investasi lebih banyak dan sebagainya. Ingat bahwa orang kaya itu selalu punya banyak sumber penghasilan. Biasanya lebih dari satu. Kalian bisa memulainya dari sekarang, selangkah demi selangkah, dengan memanfaatkan waktu luang yang kalian punya. Tips yang ketujuh adalah maksimalkan barang bekas berkualitas dan jual barang yang tidak terpakai. Gaya hidup frugal itu sangat akrab dengan barang bekas. Kenapa harus beli baru dengan harga mahal kalau kalian bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah? Ini bisa beli di toko second atau di marketplace online, atau bisa beli dari teman. Pakaian yang bermerek, perabotan rumah tangga, hingga buku bisa kalian dapatkan secara hemat. Ini adalah cara cerdas untuk memenuhi kebutuhan tanpa menguras dompet. Selain itu, lihat coba di rumah. Mestinya sih kalian punya barang-barang yang sudah tidak terpakai selama lebih dari 6 bulan. Itu semua adalah uang mati yang terperangkap. Coba barang-barang itu dikumpulkan dan yang masih bagus, coba jual kembali di marketplace barang bekas. Proses menjual barang tidak terpakai ini punya dua keuntungan. Pertama, kalian dapat uang tunai tambahan yang bisa ditabung, dan kedua, kalian bisa membereskan rumah sehingga terasa lebih kosong dan juga rapi. Jadi, sebelum membeli, coba pikir, bisa nggak sih ini masih pinjam dulu, atau beli bekas, atau dengan menjual yang sudah ada? Ini adalah mindset yang bisa membawa kalian selangkah lebih dekat menuju kekayaan. Tips yang ke-8 adalah lakukan audit pada tagihan rutin kalian. Banyak loh biaya layanan rutin, misalnya biaya internet, asuransi, atau bahkan sewa rumah yang bisa dicari alternatifnya yang lebih murah. Coba lihat apakah kalian benar-benar menggunakan semua layanan yang sudah dibayar. Misalnya aja, mungkin paket internet kalian terlalu mahal, atau kalian punya
jasa layanan streaming yang jarang ditonton. Untuk hal lain seperti kebutuhan rumah tangga, terapkan metode bulk buying atau beli dalam jumlah besar untuk barang-barang yang tahan lama dan biasanya digunakan. Misalnya aja sabun, deterjen, pasta gigi, terutama ketika ada diskon besar. Tapi ingat, jangan sampai hanya tergiur diskon yang ujung-ujungnya membuat kalian belanja barang yang nggak perlu. Hemat itu adalah rencana yang cerdas dan bukan kalap karena diskon. Tips yang ke-9 adalah cari hiburan gratis dan kualitas waktu, dan bukan hanya barang saja. Banyak orang yang menyamakan kebahagiaan dengan pengeluaran yang besar. Padahal, kebahagiaan sejati itu seringkali bisa didapatkan dengan uang yang tidak banyak, bahkan gratis. Ubah mindset liburan atau refreshing kalian. Daripada pergi ke mall atau kafe mahal, coba cari alternatif yang tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, tapi bisa meningkatkan kualitas waktu kalian. Misalnya, daripada hangout di kafe, coba ajak teman-teman piknik di taman kota sambil membawa bekal masakan sendiri. Atau daripada beli tiket bioskop, kalian bisa loh nonton film bareng di rumah teman dengan snack patungan. Manfaatkan fasilitas umum seperti perpustakaan, museum gratis, atau jalur sepeda di kota kalian. Fokus pada pengalaman dan kebersamaan dan bukan hanya pada objek material yang dibeli. Intinya, kalau kalian mau kualitas hidup yang lebih baik, jangan hanya berfokus pada barang saja. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!